Terima kasih kerabat Dai dimanapun Anda berada karena masih setia bersama kami dalam acara Tablik Dai Muda Pilihan bersama Mie Sedap. Saatnya yang muda bicara. Saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan tantangan yang akan diberikan oleh Dr. Syafi'i Antonio. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melihat kepada yang ikhwan. Para dai-dai kita ada 4. Yang pakai jas ini 2. Oke, yang satu serban, yang satu pakai pet. Saya pakai yang jas aja deh. Tapi jas yang belakang. Mas Nizam silakan ke depan. Baik, apa kabar Mas Nizam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menceritakan bahwa Allah telah menjadikan bumi ini hamparan luas. Demikian juga langit sebagai atapnya dan menghidupkan segala sesuatu dari air. Nah, nanti Mas Nizam tolong bacakan kira-kira ayat itu, tapi Pak Syafi'i akan sebutkan ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Silakan lanjutkan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Terima kasih. Mungkin Pak Syafi'i ingin sedikit menggarisbawahi tentang bacaan. Alladzina cukup 2 harkat saja. Demikian juga andadannya itu gunanya biar terdengar ya. Oke. Tapi Pak Syafi'i yakin kalau seandainya Nizam membaca on text itu pasti akan lebih rapi. Kira-kira ayat ini berbicara tentang apa? Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi manusia itu infrastruktur, sarana-sarana untuk beribadah kepada Allah. Okay. Bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, kemudian air hujan yang dari air itu tumbuh tumbuhan, buah-buahan untuk manusia. Sehingga manusia wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan dilarang dengan yang lain. Andada, tandingan-tandingan yang lain seperti berhala, patung, karena bahwasanya mereka pun tidak dapat berbuat untuk dirinya sendiri. Maka wajib hanya Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur pada Allah. Kalau konteksnya dengan syukur. Dalam konsep bersyukur itu yang disebut dengan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Dan tauhid yang ketiga tahu tauhid apa? Asma wa sifat. Asma wa sifat. Tauhid rububiyah. Mas Nizam pernah dengar tauhid rububiyah? Oke. Kira-kira dalam konteks ayat ini artinya rububiyah, the provider, the sustainers, kira-kira apa? Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang membuat dan mengatur segala sesuatu, baik dari mengatur bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan sistemnya berupa ada air hujan, kemudian menguap, kemudian air hujan itu menjadi menumbuhkan pepohonan yang membuahkan buah-buahan untuk manusia. Baik, jadi ternyata siapapun dia, baik muslim, baik kafir, ateis, atau orang yang beriman, secara rububiyah mengakui bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua ini. Ya, karena semua makhluk mendapatkan rahmatnya Allah. Tetapi ternyata kadang-kadang ada sebagian orang yang bermasalah dengan tauhid uluhiyahnya. Dia bermasalah dengan andadannya ini. Yes. Oke, kira-kira apa nih yang konteks uluhiyahnya artinya apa? Konsekuensinya apa? Uluhiyah, Allah sebagai ilah, Allah sebagai sesembahan yang kemudian wajib untuk disembah oleh manusia. Nah, mereka kadang tidak memahami karena tidak mengenal Allah, tidak ma'rifat dengan Allah melalui Quran, sehingga tidak ada pedoman yang jelas untuk mereka mengenal Allah. Sehingga wajib didakwahi dengan Quran.
Oke, salah satu cara mengenal Allah adalah dengan melalui nama-namanya dan melalui sifat-sifatnya. Iya. Ini disebut dengan tauhid Asma wa sifat. asma wa sifat. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ternyata merangkum 3 jenis tauhid. Pertama, rububiyah, Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan hujan. Harapannya dari sini dia mengenal Allah melalui asma-asma dan sifat-sifatnya. Ujungnya adalah beribadah dengan mengakui Allah sebagai ilah atau Tuhan. Terima kasih Mas Nizam, mudah-mudahan Anda nanti bungkus lagi dan kembangkan lagi dengan sebaik mungkin. Jazakallah khair. Terima kasih Dr. Syafi Antonio. Nizam, saya persilakan untuk kembali bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Setelah ini yang tampil adalah Ratu Agus. Setelah yang berikut ini, jadi tetap bersama kami di Tablik Dai Muda Pilihan bersama Mie Sedap. Saatnya yang muda bicara.